Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Syahrifal, Risma Anggita dan Kevin Hafid Firmansyah yang ingin menyampaikan sebuah presentasi ataupun materi yang berjudul dengan perkembangan manusia dalam perspektif Islam dan alamiah modern. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saudari Risma Anggita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Asal-usul manusia menurut Islam. Kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman, maka sudah sepantasnya kita mengakui bahwa Al-Quran adalah salah satu literatur yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kitab atau Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang ketiga, dengan memperhatikan ayat tersebut, maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal-usul manusia. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki unsur utama yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu iman kepada yang gaib. Ini sebenarnya tampak pula dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka dalam menguraikan masalah tersebut, yaitu selalu diawali dengan kata kemungkinan, diperkirakan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya para ilmuwan ragu-ragu dengan apa yang mereka nyatakan. B. Manusia berasal dari tanah. Manusia berasal dari tanah. Manusia adalah wujud lain dari tanah karena terciptanya dari tanah. Dalam surat An-Nur ayat ke-17-18, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh atau berangsur-angsur, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya atau ke tanah, dan mengeluarkan kamu atau pada hari kiamat dengan pasti. Surat At-Toha ayat 55. Darinya atau tanah, itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. C. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau bantuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Makhluk hidup. Definisi makhluk hidup dalam biologi dan ekologi organisme atau bahasa Yunaninya organon yang berarti alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Dan akan dilanjutkan oleh Syahrifal. D. Primata, dari bahasa Latin primat, dari primus, prime, first-rank, adalah mamalia eutherian yang membentuk tatanan taksonomi primata. Primata muncul pertama kali 85-55 juta tahun yang lalu dari mamalia darat kecil yang beradaptasi untuk hidup di pepohonan di hutan tropis. Banyak karakteristik primata mewakili adaptasi terhadap kehidupan di lingkungan yang menantang ini, termasuk otak besar, ketajaman visual, penglihatan warna, perubahan korset, bau, dan tangan yang cekatan. Temuan manusia di belahan bumi. Manusia adalah paling misterius, penghuni paling nyentrik sejak bumi diciptakan oleh Tuhan. Jenis-jenis manusia yang pernah ditemukan. Homo neanderthalensis ditemukan di lembah Neander. Manusia Suascombe berasal dari Inggris. Manusia Cro-Magnon ditemukan di gua di Prancis. Manusia kera di Afrika ditemukan fosil tengkorak di desa Taung. Manusia Skandinav di Irak.
Paranthropus robustus ditemukan di daerah Amerika Selatan. Manusia Gunung Karmel ditemukan di Dua Tabun dan Sekul Palestina. Manusia purba Homo erectus, manusia Steinheim berasal dari Jerman, dan banyak yang lainnya. Homo erectus. Homo erectus berasal dari bahasa Latin berarti manusia yang berdiri tegak. Adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda, Eugen Dubois, pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa. Berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan timnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sepanjang abad ke-20, antropolog berdebat tentang peranan Homo erectus dalam rantai evolusi manusia. Pada awal abad tersebut, telah ditemukannya fosil di Jawa dan Zhoukou-Dian, Tiongkok. Para ilmuwan mempercayai bahwa manusia modern berevolusi di Asia. Hal ini bertentangan dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika. Namun demikian, pada tahun 1950-an dan 1970-an, beberapa fosil yang ditemukan di Kenya, Afrika Timur ternyata menunjukkan bahwa hominin atau hominidae yang berjalan dengan kaki atau manusia minus kerap besar lainnya memang berasal dari benua Afrika. Sampai saat ini, para ilmuwan mempercayai bahwa Homo erectus adalah keturunan dari makhluk mirip manusia era awal seperti Australopithecus dan keturunan spesies Homo awal seperti Homo habilis. Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan bermigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2,0 juta tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia lama hingga mencapai Asia Tenggara. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Evin Hafid Firmansyah. Oke. G. Manusia saat ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun psikis. Manusia diberi akal. Apa tuh? Akal SHG itu apa? Ulangi. Oh, akal sehat, ya Allah. Oh, akal sehingga. G. Manusia saat ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, baik secara psikis. Salah. G. Manusia saat ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun psikis. Manusia diberi akal sehingga menjadi sempurna. Banyak manusia menganggap dirinya sebagai organisme terpintar dalam kerajaan hewan. Tentunya manusia adalah satu-satunya hewan yang terbukti berteknologi tinggi. Manusia memiliki perbandingan massa otak dengan tubuh terbesar di antara hewan besar. Pandangan konvensional dokter evolusi, manusia menyatakan bahwa manusia berevolusi di lingkungan dataran sabana di Afrika. Secara fisik, ciri-ciri manusia rata-rata tinggi badan dan berat badan dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, dan kebudayaan gizi. Warna kulit manusia juga bervariasi, dari warna hampir hitam hingga putih kemerahan. Secara umum, nenek moyang yang berasal dari daerah terik mempunyai kulit lebih hitam dibandingkan dengan orang yang bernenek moyang dari daerah yang hanya mendapatkan sedikit sinar matahari. Hal ini bukan menjadi patokan yang mutlak. Sebagian besar manusia berkediaman di daerah Asia, 61%, di Amerika 14%, Afrika 13%, Australia 0,3%. Gaya hidup asli manusia adalah pemburu dan pengumpul yang diadaptasikan ke sabana. Adegan yang disarankan dalam evolusi manusia. Gaya lain adalah nomadisme, berpindah tempat, terkadang dihubungkan dengan kumpulan hewan, dan perkampungan menetap yang dimungkinkan oleh pertanian yang baik. Manusia mempunyai daya tahan yang baik untuk memindahkan habitat mereka dengan berbagai alasan, seperti pertanian, pengairan, urbanisasi, dan pembangunan, serta kegiatan tambahan seperti pengangkutan dan produksi barang. Kesimpulan,
Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini dan mengimani bahwa asal-usul manusia bukanlah berasal dari kera ataupun sejenisnya, melainkan dari makhluk hidup yang sempurna, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan kita pun wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukanlah tanpa suatu alasan, melainkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Semoga dengan materi yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan dan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.